memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, dana operasional dan penghasil tetap dan tujuan Tanyakan tentang struktur perkembangan desa. Nah, agropolitan itu seperti apa dan bisa disebutkan jenis-jenisnya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan semua bagus-bagus yang saya berkaitan tentang struktur desa ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bertanya. Sekarang waktu daripada kelompok yang mempresentasikan untuk menjawab. Ya, nanti apabila kelompok 1 ini jawabnya kurang maksimal, bisa dibantu sebagai nilai tambahan kesempatan bagi kelompok lain yang mau menjawab. Kenapa? Baik Pak. Jadi di akhir baru nanti Bapak menyebutkan. Oke? Baik, Dan Pak. silakan dulu kelompok 1 untuk menjawab atau waktu untuk mereka berdiskusi ya. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tipe-tipe tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 5 yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam. 2. Bagaimana tanggapan dunia dengan hasil jawaban kami? Sebelumnya jawaban dari kelompok 1 dari rekan Suci Kemalasari sudah sangat bagus. Nah, tetapi saya sendiri ingin menambahkan sedikit lagi agar lebih jelasnya tentang tipe-tipe desa ini. Saya simpulkan bahwa mana dia awalnya dulu sangat kecil perkembangannya sehingga menjadi besar sampai sekarang. Nah, mungkin hanya itu kesimpulan dari saya. Bagus sekali pertanyaan tadi tentang betul-betul tingkat perkembangan desa dan tingkat Jakarta Dunia dan sudah dijawab oleh kelompok 1. Dan ditambahkan lagi dan ini sebagai aku sekali terutama buat saya semua. Yang saya tentang kemampuan dan potensi desa. Yang pertama itu kelompok 3. Nah, kalau ditambahkan, ya, oke bagus. Merupakan contoh dari kawasan agropolitan dan bukan kawasan yang bagi ya bagaimana yang disebut kawasan agropolitan. Teman saya yang bernama Agia agropolitan jawabannya diperjelas biar temannya mudah mengerti. Bagaimana yang disebut kawasan agropolitan? Kawasan agropolitan itu seperti ketol, yaitu tidak satu kegiatan, yaitu 2 atau lebih kegiatannya, seperti pertanian, industri, yaitu gula merah atau yang lain sebagainya. Saya akan menambahkan sedikit lagi agar karena ini menggali-gali hati saya akan menambahkan lagi. Nah, yang mana tadi kan kelompok 4 ditanya tentang desa agropolitan. Nah, jadi adapun menurut mungkin pendapat saya, seperti yang kita ketahui desa agropolitan ini tidak berpatokan kepada satu. Nah, misalnya di daerah Eko ini sudah tentu sangat luas, yang mana masyarakat di sana bermata pencarian tidak hanya kepada pertanian, tetapi ada kepada industri, contohnya pabrik gula tebu, dan ada perdagangan seperti ke penjualan gitu kira-kira. Mungkin hanya ini pertama dari saya. Sekian, terima kasih. Presentasi kelompok 1 bagus. Sedikit Bapak simpulkan bahwa desa berdiri tentang desa ya. Nah, desa saya rasa nggak asing lah kalau masalah desa. Tapi kita harus tahu apa pengertian desa, lalu ciri-ciri desa, lalu tadi ada syarat terbentuknya sebuah Desa. Ya. Ada yang tidak menjalani desa? Nah, semua pasti punya desa masing-masing. Ya, Pak. Syarat terbentuknya desa itu yang pertama harus ada Wilayah. Ada nggak desanya wilayah? Ada Pak. Yang kedua, desa itu harus ada Masyarakat. Ada nggak? Ada. Ada masyarakatnya kan? Enggak Pak. Itu harus ada wilayah, baru harus ada batas.
itu peraturannya, sistem pemerintahnya, terus tidak ada dirjennya, kepala desanya, sekretaris dan terus beberapa perangkat desanya. Itu adalah syarat. Jadi Desa. ingat, harus ada masyarakat, harus ada wilayah, harus ada sistem Pemerintah. Oke? Oke, Pak. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk hasil presentasi. Yaitu tentang desa struktur keuangan